Sabuk Van Allen ini merupakan bagian dari medan magnet bumi, di mana sabuk ini bisa menahan jilatan sinar matahari yang menurut penelitian besarnya bisa sampai 100 miliar kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Satu kali jilatan matahari semuanya akan musnah. Tetapi dengan adanya sabuk Van Allen ini bisa ditahan, bisa dikendalikan, sehingga jilatan matahari yang begitu panas, yang menghasilkan satu kerusakan yang luar biasa, tidak akan nyampe kepada kita. Siapa yang bisa menahan itu? Siapa yang bisa mengatur itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Jaija Inteleksia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Kita ingin sedikit berbicara, sedikit mendalami yang berkaitan dengan troposfer, tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi. Kalau kita berbicara troposfer, itu dalam ilmu geografi merupakan bagian dari lapisan-lapisan bumi yang kita miliki. Atmosfer adalah bagian lapisan yang menyelimuti bumi, di mana tugas daripada atmosfer melindungi, menyerap, serta menjadikan kehidupan ini lebih baik untuk makhluknya. Secara keilmuan, atmosfer dibagi menjadi 7 lapisan. Dan salah satu lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan di mana hampir 90% massa daripada atmosfer ada di dalamnya. Di sana terdapat fungsi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Di sanalah terjadinya cuaca, di sanalah terjadinya iklim, dan di sanalah terjadinya kehidupan makhluk hidup yang sama-sama ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jaija Inteleksia, studi tentang atmosfer sudah berabad-abad dilakukan oleh para ahli. Mereka mengawali studi ini dengan ingin memecahkan sebuah masalah, yaitu masalah tentang cuaca, masalah tentang iklim dengan fenomena yang ada di dalamnya. Mereka menggunakan alat yang sensitif, alat yang sangat canggih, yang disimpan di luar angkasa, sehingga mereka menemukan dan bisa menyamakan kondisi bahwa lapisan atmosfer itu adalah sebuah tingkatan kehidupan yang harus dipahami, harus dicermati, dan harus disyukuri oleh semuanya. Teman-teman Jaija Inteleksia, atmosfer merupakan fenomena alam di mana terdapatnya lapisan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kalau di awal kita berbicara ada 7 lapisan atmosfer, ketujuh-tujuhnya memiliki fungsi dan peran yang sangat berbeda. Ada yang berfungsi untuk melakukan yang berkaitan dengan cuaca. Ada juga yang berfungsi untuk menyerap, menyaring sinar ultraviolet yang ada di luar angkasa sana. Ini fenomena yang sangat luar biasa, yang bisa menumbuh kembangkan pemahaman kita bahwa sebenarnya kita sudah diatur, kita sudah diberikan, kita sudah dilindungi. Tinggal bagaimana kehidupan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kondisi semacam ini bisa dilihat dari fakta yang lain, bahwa atmosfer yang terdiri dari 7 lapisan sebenarnya 14 abad yang silam sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fussilat ayat 11 dan 12. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Di antaranya bahwa Dia telah menuliskan, Dia telah mengutus,
dan Dia telah menugaskan masing-masing lapisan yang ada. Berangkat dari ayat ini jelas kita pahami bahwa lapisan 7 yang memang sudah dibuat itu merupakan satu lapisan yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mensejahterakan dengan kondisi yang berbeda. Saya kira perbedaan ini yang selama ini kita alami di dunia ini, itu merupakan satu keniscayaan. Bahkan itu merupakan sebuah modal untuk tetap kita melaksanakan peribadan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daijah inteleksia, fenomena-fenomena yang lain dalam hal ini bisa kita jelaskan. Salah satunya adalah lapisan yang namanya atmosfer. Ternyata atmosfer itu hanya meneruskan, hanya meloloskan sinar-sinar yang tidak berbahaya dan berguna bagi makhluk hidup. Atmosfer hanya meloluskan ultraviolet di bagian tepi berupa sinar tampak dan sinar gelombang radio yang justru itu untuk kemakmuran hidup manusia. Atmosfer menahan besarnya sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dan itu saya kira sudah diatur. Itu sudah sebuah keajaiban di mana hal-hal yang baik yang untuk kehidupan manusia diloloskan ke bumi. Tetapi hal-hal yang bisa menyengsarakan, bisa merusak, ditahan, bahkan dihilangkan dari dunia ini. Kondisi ini sangat dalam, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa merasakan begitu banyak nikmat yang diberikan, begitu besar nikmat yang dikarunia Allah, sehingga mudah-mudahan kita bisa menyelaminya dengan sebaik-baiknya. Selain atmosfer, saudara-saudara, ternyata kita pun memiliki sebuah lapisan yang namanya Van Allen. Mungkin dalam bidang geografi biasa disebut dengan sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen ini merupakan bagian dari medan magnet bumi, di mana sabuk ini bisa menahan jilatan sinar matahari yang menurut penelitian besarnya bisa sampai 100 miliar kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Satu kali jilatan matahari semuanya akan musnah. Tetapi dengan adanya sabuk Van Allen ini bisa ditahan, bisa dikendalikan, sehingga jilatan matahari yang begitu panas, yang menghasilkan satu kerusakan yang luar biasa, tidak akan nyampe kepada kita. Siapa yang bisa menahan itu? Siapa yang bisa mengatur itu? Lagi-lagi, ini sebuah keajaiban. Ini sebuah tingkatan pemahaman yang sangat tinggi yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat Daijah inteleksia, sebuah sistem sempurna yang diciptakan Allah sedang bekerja di atas sana, sedang bekerja di luar angkasa sana, sedang bekerja di atas bumi sana. Ia melingkupi bumi, Ia menyinari bumi, dan Dia melindungi kita semua. Dan itu semuanya bersifat mutlak. Dan itu semuanya bersifat nyata. Mutlak di sini insya Allah tidak akan berubah sesuai dengan waktu. Makanya mungkin kita dari kerendahan hati kita hanya bisa melakukan satu kesyukuran yang luar biasa terhadap apa yang diciptakan. Satu pemahaman yang sangat tinggi terhadap apa yang sudah dikembangkan. Keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak pernah diragukan lagi dan dipertanyakan. Makna mutlak dari keagungan ini mengindikasikan tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada yang maha besar kecuali Dia. Tidak ada segala-galanya kecuali Dia. Insya Allah kita akan merasa terus bersyukur dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan sedikit pembicaraan kita bisa setidaknya melengkapi keimanan kita yang memang sudah ada, yang terus-menerus harus terus ditingkatkan. Selagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Daijah inteleksia membaca, berpikir, dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.